wabarakatuh. Saya Diana Wulandari, NIM 1901040062 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4B Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul Analisis Implikatur pada Teks Berita di Surat Kabar Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka. Artikel berjudul Analisis Implikatur pada Teks Berita di Surat Kabar Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka yang telah saya buat terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian abstrak, bagian pendahuluan, bagian metode, bagian hasil dan pembahasan, bagian simpulan, dan bagian daftar pustaka. Pada bagian abstrak menggambarkan tentang keseluruhan artikel, terdapat permasalahan pokok, alasan penelitian, bagaimana penelitian tersebut dilakukan, metode yang digunakan, dan menunjukkan hasil penelitian. Penelitian yang saya lakukan bertujuan untuk mendeskripsikan implikatur konvensional dan mendeskripsikan fungsi implikatur pada teks berita di surat kabar Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dari penelitian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat, dan sumber data diperoleh dari teks berita pada surat kabar Suara Merdeka. Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian digunakan teknik simak dan teknik catat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 data yang termasuk dalam implikatur konvensional dan juga menunjukkan 3 data yang termasuk fungsi implikatur, yaitu fungsi direktif, fungsi asertif, dan fungsi ekspresif. Pada bagian pendahuluan, terdapat latar belakang permasalahan dan juga kajian teori yang digunakan dalam penelitian. Latar belakang permasalahan membahas mengenai implikatur. Dalam ujaran yang dilakukan antara penutur dengan lawan tutur dapat mengandung suatu makna tertentu. Makna yang disampaikan dalam ujaran dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Suatu ujaran dilakukan dengan adanya tujuan, seperti menyampaikan pikiran, mempengaruhi lawan tutur, atau memberikan sindiran secara tidak langsung. Maksud tuturan yang disampaikan secara tidak langsung atau tersirat yang muncul dalam suatu tindak tutur disebut dengan implikatur. Pada bagian selanjutnya menjelaskan mengenai kajian teori implikatur konvensional. Terdapat pendapat menurut Gris membagi implikatur menjadi 2 jenis, yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Implikatur konvensional yaitu implikasi pragmatik yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip-prinsip percakapan. Terdapat juga tujuan dari implikatur dalam proses komunikasi, yaitu tujuan secara pribadi dan juga tujuan sosial. Selanjutnya menjelaskan mengenai teks berita. Dapat disimpulkan bahwa teks berita merupakan suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau permasalahan yang dapat menarik perhatian pembaca. Pada paragraf tersebut juga menunjukkan ciri-ciri teks berita, yaitu 1. Bersifat faktual atau nyata, 2. Bersifat aktual atau terkini, 3. Unik dan menarik, 4. Berpengaruh bagi masyarakat luas, 5. Objektif, 6. Memiliki keterangan waktu dan tempat terjadinya peristiwa, yang ke-7 memiliki bahasa yang baku, sederhana, dan komunikatif. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai surat kabar. Menurut Onung Ucana, surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Adapun pada paragraf tersebut menunjukkan ciri-ciri dari surat kabar, yaitu aktualitas, publisitas, perioditas, dan universalitas. Bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pendapat menurut Sutedi bahwa metode analisis deskriptif adalah metode yang menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Adapun
Menurut Sudaryanto, penelitian kualitatif menggunakan data penelitian yang tidak berupa angka-angka, tetapi berupa kata atau frasa. Data penelitian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat pada teks berita berjudul Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka. Sumber data diperoleh dari teks berita pada surat kabar Suara Merdeka. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan pada objek penelitian. Pada bagian metode penelitian tersebut, menjelaskan secara lebih rinci mengenai jenis penelitian, data, sumber data, teknik pengambilan data, dan juga teknik analisis data. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, menjelaskan mengenai implikatur konvensional pada teks berita di surat kabar Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka. Terdapat 2 paragraf sebagai pengantar yang menjelaskan mengenai implikatur, bahwa implikatur terdapat 2 macam, yaitu implikatur konvensional dan juga implikatur non-konvensional. Terdapat 3 pendapat menurut Yule, Grace, dan Hare. Berdasarkan klasifikasi data, diperoleh 5 data yang termasuk implikatur konvensional pada teks berita berjudul Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka sebagai berikut. 1. Nomor data 1A1, data uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan mulai 5 April ibarat sinar terang di tengah kegelapan. Pada data 1, implikatur konvensional terdapat pada kalimat pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka pada data 1 berimplikasi yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara langsung di dalam kelas. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa di Jawa Tengah akan diadakan uji coba pembelajaran tatap muka, maka secara umum kalimat tersebut juga dapat dipahami dan diterima sebagai salah satu metode dalam pembelajaran, sehingga termasuk dalam implikatur konvensional. Yang kedua, nomor data 1A2, data berikutnya, uji coba tahap ketiga akan dilaksanakan pada 12 Juli sampai September, yang diharapkan sudah berlangsung adaptasi baru. Pada data kedua, kata adaptasi baru merupakan suatu istilah berupa penerapan perubahan menuju penyesuaian yang baru. Data kedua, adaptasi baru merupakan implikatur konvensional yang memiliki implikasi yaitu penyesuaian melakukan kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru yang dimaksud dalam kalimat di atas terjadi dalam lingkup kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM. Selanjutnya pada data 3, nomor data 1A3. Sekolah dan orang tua murid wajib melakukan protokol kesehatan sejak murid berangkat di dalam sekolah hingga pulang ke rumah. Pada data ketiga terdapat implikatur konvensional yang merujuk pada kata protokol kesehatan. Dalam kalimat di atas, protokol kesehatan memiliki implikasi mengenai peraturan yang dipatuhi dalam menjalankan aktivitas sebagai upaya pencegahan. Kata protokol kesehatan berimplikasi bagi sekolah dan orang tua murid sebagai suatu peraturan yang harus dijalankan ketika pembelajaran tatap muka atau PTM dilakukan. Protokol yang dimaksud berupa peraturan dalam menjaga kesehatan. Pada data keempat, nomor data 1A4, pembelajaran daring tetap dilakukan, sehingga tidak melulu tatap muka. Pada data keempat, indikator konvensional ditunjukkan pada kata pembelajaran daring, yang berimplikasi pembelajaran yang dilakukan secara online tanpa melakukan tatap muka secara langsung. Pembelajaran daring dalam kalimat di atas dipahami sebagai suatu metode pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka karena dilakukan secara online, sehingga termasuk ke dalam jenis implikatur konvensional. 5. Nomor data 1A5. Sekolah yang terdapat kasus positif harus memperbaiki prokesnya, memenuhi sarana prasarananya, dan jika setelah evaluasi dimungkinkan untuk dibuka kembali, maka akan dibuka. Pada data 5, kalimat tersebut dapat berimplikasi terhadap sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Implikatur konvensional terdapat pada kata kasus positif, bermakna kondisi seseorang akibat terkena virus COVID-19. Jika dalam sekolah tersebut tidak ada yang terkena virus COVID-19, maka tidak berimplikasi bahwa sekolah harus melakukan perbaikan terhadap prokes dan pemenuhan sarana serta prasarana. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi implikatur pada teks berita di surat kabar Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka. Terdapat juga paragraf pengantar, yaitu implikatur merupakan suatu maksud dalam ujaran yang memiliki makna tersirat. Penutur melakukan ujaran dengan adanya suatu maksud tertentu. Implikatur juga dapat dikatakan sebagai tindak tutur yang memiliki sebuah fungsi.
Fungsi implikatur dapat diperoleh dari maksud ujaran yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tuturnya. Implikatur memiliki beberapa fungsi yang dapat dilihat berdasarkan maksud ujaran yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur. Berdasarkan klasifikasi data pada teks berita berjudul Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka, terdapat 3 jenis fungsi implikatur sebagai berikut. 1. Nomor data 2B1. Selain itu, semua guru yang melaksanakan PTM saya minta divaksin semuanya agar mereka aman. Saya sudah meminta Dikbud dan Dinkes menginventarisasi sekolah yang akan melaksanakan tatap muka dan melakukan vaksinasi secepatnya, katanya. Pada data 1 di atas, ujaran yang disampaikan oleh penutur mengandung fungsi direktif. Ujaran tersebut disampaikan oleh penutur dengan maksud untuk meminta sesuatu kepada lawan tutur. Fungsi direktif dalam implikatur ditandai dengan adanya suatu maksud dalam tuturan untuk mengajak, memerintah, mengharapkan, dan meminta. Berdasarkan hal tersebut, maka kalimat dalam ujaran pada data 1 termasuk dalam implikatur yang memiliki fungsi direktif, yang ditunjukkan dengan adanya kata minta dan meminta. 2. Nomor data 2B2. Menyiapkan Satgas COVID-19 tingkat sekolah. Jadi ada Satgas yang memantau bagaimana anak, bagaimana guru kepatuhannya terhadap protokol kesehatan, kata Srianto. Pada data 2 ujaran di atas memiliki fungsi asertif. Fungsi asertif meliputi membenarkan, menyatakan, dan mengeluh. Penutur memiliki maksud dalam ujaran tersebut untuk memberikan pernyataan. Fungsi asertif ditandai dengan adanya kata jadi untuk menyatakan kalimat yang disampaikan oleh penutur mengenai persiapan Satgas COVID-19 di tingkat sekolah. Fungsi asertif dalam ujaran yang disampaikan oleh penutur memberikan kejelasan terhadap pernyataan yang disampaikan. 3. Nomor data 2B3. Kalau ada satu siswa saja yang positif, maka PTM harus ditutup. Sekolah yang terdapat kasus positif harus memperbaiki prokesnya, memenuhi sarana prasarananya, dan jika setelah dievaluasi dimungkinkan untuk dibuka kembali, maka akan dibuka. Jadi fleksibel ucapnya. Pada data 3 termasuk ujaran yang memiliki fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif meliputi menyindir, mengkritik, dan memuji. Dalam ujaran tersebut, penutur menyampaikan ujaran berupa suatu kritik terhadap sekolah yang melakukan PTM jika terdapat siswa yang positif terkena virus COVID-19. Kalimat dalam ujaran yang disampaikan oleh penutur mengkritik untuk memperbaiki prokes dan memenuhi sarana serta prasarana di sekolah yang ditunjukkan pada kalimat kalau ada satu siswa saja yang positif, maka PTM harus ditutup. Sehingga ujaran tersebut memiliki fungsi ekspresif. Bagian selanjutnya adalah simpulan. Simpulan tersebut merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Implikatur adalah ujaran yang menyeratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Di balik suatu ujaran yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur dapat menyeratkan suatu makna secara tersirat. Menurut Grish 1975, implikatur dibedakan menjadi 2 macam, yaitu implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional. Implikatur konvensional adalah makna suatu ujaran yang secara konvensional atau secara umum diterima oleh masyarakat. Implikatur non-konvensional adalah ujaran yang menyeratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Melalui analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap teks berita di surat kabar suara Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka, ditemukan bahwa berdasarkan klasifikasi data terdapat 5 data pada teks berita tersebut yang termasuk implikatur konvensional. Penelitian juga menunjukkan terdapat 3 data yang termasuk fungsi implikatur, yaitu fungsi direktif, fungsi asertif, dan juga fungsi ekspresif. Menganalisis implikatur merupakan suatu kajian yang dilakukan secara mendalam terhadap unsur eksternal wacana. Dengan menganalisis unsur eksternal wacana, maka dapat diketahui unsur-unsur yang berada di luar wacana dan hanya dinyatakan secara implisit. Unsur eksternal wacana tersebut merupakan pelengkap dari keutuhan suatu wacana. Oleh karena itu, melakukan analisis terhadap unsur eksternal wacana, khususnya implikatur, penting untuk dilakukan. Pengetahuan terhadap implikatur akan semakin luas dan dapat menambah pemahaman mengenai suatu ujaran yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur. Selanjutnya, bagian daftar pustaka merupakan bagian yang menunjukkan daftar acuan yang digunakan dalam penelitian berupa buku dan juga jurnal. Selanjutnya adalah lampiran foto data penelitian surat kabar Suara Merdeka berjudul Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka. Selanjutnya lampiran klasifikasi data dan sumber data penelitian. Pada tabel A menunjukkan klasifikasi implikatur konvensional pada teks berita di surat kabar Sinar Terang Pembelajaran Tatap Muka. Seperti pada nomor data 1A1,
data uji coba pembelajaran tatap muka PTM di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan mulai 5 April, ibarat sinar terang di tengah kegelapan, menunjukkan jenis implikator konvensional yang memiliki makna kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara langsung di dalam kelas. Begitu juga pada data kedua sampai kelima, yang menunjukkan jenis implikator konvensional beserta dengan maknanya masing-masing. Selanjutnya, pada tabel B, klasifikasi fungsi implikator pada teks berita di surat kabar sinar terang pembelajaran tatap muka menunjukkan 3 data dalam surat kabar tersebut yang memiliki fungsi implikator. Pada data pertama menunjukkan fungsi implikator direktif, data kedua menunjukkan fungsi asertif, dan data ketiga menunjukkan fungsi implikator ekspresif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.